Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, hari ini permainannya kita lanjutkan. Permainannya masih sama. Bagi yang salah silahkan out, ya. Boleh masuk lagi kalau sudah betul. Oke. Kita lihat seberapa banyak yang tersisa di kelas ini. Harusnya banyak karena kan semester pekan kemarin kita sudah kasih masukan. Tapi apakah sudah dikerjakan atau mengerjakannya sudah sesuai dengan standar surat gugatan? Beberapa saya cek tadi masih salah sih. Ya. Bapak ini cari-cari kesalahan memang. Oke. Maka yang pertama, pastikan surat gugatan saudara yang sudah ketikan, sudah terketik ada di sini. Kalau tidak ada, saya keluarkan. Oke. Kalau sudah, saya akan cek lah dari yang paling terakhir mengumpul. Nah ini Muhammad Adrian Abdillah, ada orangnya? Ada. Yakin betul apa salah ini? Hah? Yakin betul atau salah? Yakin. Baik. Perkaranya sudah saudara hafal semua. Pertama ini salah, kenapa di sini masih Jakarta Pusat? Out. Ya, dari nama ininya salah sudah pengadilannya. Kemarin sepakatannya apa? Kok masih ada yang kelewatan sih? Oke, sebelum out dilihat dulu, jangan-jangan salahnya masih lebih banyak lagi di bawahnya. Oke, yang sadar masih bukan Bekasi silakan out nanti ya. So, jadi pengadilannya salah. Oke. Bertindak untuk dan atas nama siapa? PT Selalu Jaya. Ini lagi-lagi dia mewakili pribadi. Ya, silakan. Salah. PT-nya juga salah. Nama PT-nya salah. Nah, gitu ya. Tergugat satu, tergugat duanya nggak ada. Mana nih tergugat satu, tergugat duanya? Yang baru masuk silakan duduk yang baik. Jangan bikin keributan. Tolong yang baru masuk segera menyesuaikan, didengarkan yang sedang di depan. Permainan sudah kita mulai. Oke. Adapun mengenai duduk perkaranya, bahwa pada tanggal 1 Agustus 2011 bla 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 dengan jangka waktu 2 tahun, penggugat telah berhasil mengembalikan pinjamannya kepada tergugat dengan cara di atas 2 tahun. Namun pada situ tergugat satu telah gagal. Di sini muncul tergugat satu, di atas nggak ada tuh tergugat satu, tergugat dua nggak ada. Ya. Telah lalai melaksanakan kewajibannya. Oke. Lalu yang disebut perbuatan melawan hukumnya mana? Tidak dideklar di sini, tidak ada. Kalau lalai, kalau ada perjanjian lalu dia lalai melaksanakan kewajibannya, itu adalah indikasi namanya
one prestasi. Kalau kata-katanya yang muncul, ini nggak jelas nih gugatannya one prestasi apa gugatan PMH. Penggugat telah melakukan berbagai upaya hukum, ya kan ini upayanya. Namun tergugat tidak dapat mengembalikannya. Kenapa ini terjadi? Karena ini kopas saja dari ceritanya yang di atas ini, bukan dinarasikan lagi dengan baik dan benar. Ini tiba-tiba loncat ke primer, gimana ceritanya? Nggak ada pengantarnya di sini apa? Tuh, di sini juga salah. Kalau mintanya perbuatan melawan hukum, di sini harus muncul menyatakan tergugat 1, tergugat 2 telah melakukan perbuatan melawan hukum. Kenapa itu dinyatakan? Karena di atas di bagian posita dia cerita bahwa perbuatan ini telah melakukan perbuatan melawan hukum. Dijelaskan perbuatan melawan hukumnya di posita, sehingga ketika dia minta di sini menyatakan tergugat 1 dan tergugat 2 untuk menyatakan tergugat 1 melakukan perbuatan melawan hukum. Nah ini nggak ada, salah lagi, harusnya sini ada yang kosong. Nah ini oke. Nah di sini Bekasi, di atas beda. Nah, itu ya. Jadi banyak tidak rincinya. Jadi ini nih kayak gini. Ini kan pada tanggal begini-gini. Ini adalah kopas langsung ke saudara, rapikan satu-satu. Orang bacanya begini bingung. Ini dengan jawab ini. Lalu kedua bahwa penggugat harus mengembalikan itu. Ini dengan cara mengasur. Bahwa ketiga, gini loh, poinnya dibanyakin. Nah gitu, jadi rinciannya jadi panjang begitu. Jangan cuma kopas dari cerita yang ada di sini. Dinarasikan dengan baik dan benar. Oke, ini gugatannya masih salah. Kayak yang masih serupa salahnya begini, termasuk yang mengerjakan ini, silahkan diperbaiki di luar. Monggo. Silakan yang keluar. Ayo segera, karena yang lain mau gantian. Segera keluar yang masih salah. Oke, yang di dalam adalah yang merasa sudah masih benar. Ayo kita lihat. Sisa berapa yang merasa benar? Boleh tanya Pak? Apa? Kan ini kan saya kan masih nama pribadi, berarti di sini langsung nama PT-nya Pak ya? Iya, pakai PT. Oke, ini sudah masih bertahan. Oke. Siapa yang mau? Ya, silakan maju sini dulu. Ayo depan sini. Atas nama siapa? Siapa? R U L. Oke. Oke. Duduk situ, Mas. Sambil lihat di depan. Hah? Yang mana nih? Kok ada 3? Ini ya, paling kiri ya. Mari kita lihat. Pesimis amat ya. Yang bertentangan ini bla 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 beramat Jalan Gubernur Jakarta Pusat, Emal bertindak atas nama
bahasa baik presiden itu bertindak atas nama, bertindak untuk, mana untuknya? Bertindak dan atas nama dari mana kata ini? Bertindak untuk dan atas nama PT dalam jabatan sebagai itu. Ini apa nih yang dalam jabatannya? Siapa yang dalam jabatannya? Nggak ada ini. Apa sih? PT Selalu Jaya. Gitu ya. Jadi tak tulis salahnya dulu aja. Mana itu ada salah di sini. Yang ini mengajukan gugatan terhadap Liga 1 PT Kaya 32 PT Raja Gadai Bekasi. Ini sebagai berikut. Bahwa pada tanggal 1 penggugat tentu gugat 1 telah melakukan perjanjian dengan jaminan sebidang tanah. Oke. Bahwa antara tugas telah melakukan apa nih? Bedanya apa 1 dan 2 ini? Jadi urut Mas. Jadi ceritanya perjanjiannya dulu. Oke. Bahwa pada ini telah melakukan perjanjian. Pinjamannya berapa nih? Ini dulu. Yang namanya jaminan itu adalah side sampingannya. Berarti kan ini harusnya di bawah. Bahwa perjanjian ini nanti nomor selanjutnya. Ini bicara tentang jaminannya. Jaminan. Oke. Ini apa? Bahwa akte perjanjian harus mengembalikan pinjaman buat sesuai akte ini nih lunak nih. Oke, nanti ini ditarik kapannya nih, kapan lunasnya. Oke. Bahwa kenyataannya pada tanggal saya telah melakukan kewajibannya. Nah ini kan ya, ini diceritakan sampai sini nih. Ini kan kaitannya di atas nih, yang tangannya. Bahwa nanti tambah lagi bahwa tergesa telah melakukan kewajibannya. Jangan jangan gunakan ini bahaya kalau nanti jadinya wan prestasi. Lalai berarti wan prestasi. Ceritakan saja bahwa ternyata tanpa sepengetahuan tergugat 1 telah menggadaikan sertifikat tanah itu. Karena kalau di sini ini namanya wan prestasi. Kalau ceritanya begini, cuma sampai di sini. Nah, berarti ceritakan, tambahkan. Pak itu kan nggak ada, ya itu diceritakan, nggak ada. Memang sengaja tidak ditulis, dicerita, ditambahkan bahwa tergugat 1. Ternyata tergugat 1 dan tergugat 2 secara tanpa izin, tanpa hak telah melakukan perjanjian penggadaian tanah sini tanpa seizin dari, ya kan masalahnya itu. PMH-nya itu adalah diam-diam tergugat 1 dan tergugat 2 melakukan perjanjian gadai. Apa yang digadaikan? Tanah ini. Nah, ada kan cerita di sini? Itu karena memang tidak ditulis di situ, digambarkan. Itu kan yang terungkap kemarin. Ini kan belum diceritakan. Oke. Perbuatan itu sehingga dengan gadai itu bahwa surat tanah itu sekarang dimiliki oleh tergugat 2 sehingga sampai saat ini ketika penggugat menagih kepada tergugat 1 tidak bisa diberikan karena tergugat 2 tidak memilikinya, tidak menguasainya saat ini. Yang menguasai siapa? Tergugat 2. Penggadaian dan penguasaan oleh tergugat 2 inilah yang itu nanti merupakan bagian yang cerita ini. Nah, ini bagus nih, sudah ada ini pasalnya. Lalu dinyatakan perbuatan mana yang dideklar sebagai perbuatan merakum, itu jelas. Ini kan pasalnya. Nah, oleh karena itu, ini sebelum nomor sininya ada cerita mana yang perbuatan mana, perbuatan yang dikategorikan sebagai PMH, ceritakan. Oke.
Jadi yang belum menceritakan sebagai ini berarti gugatannya salah ya. Saya tunggu yang lain. Ya, nanti dulu Mas, belum sampai selesai. Ya, jadi ini banyak catatannya tadi ya. Saya coret. Itu maka karena sudah dideklar PMH, maka perbuatan tersebut sudah sepantasnya dihukum. Ya, ini. Oke. Nih, lalu sampai sini nih, tidak memiliki etikat baik. Oke, kan sah hubungan hukum. Ini kalau ini pasti gugatan bahan prestasi. Nggak perlu ada ini. Nggak perlu ada. Jadi mana mendeklar perbuatan melawan hukumnya mana di sini? Nggak ada. Menyatakan bahwa perbuatan tergugat 1 dan tergugat 2 itu adalah perbuatan melawan hukum. Maka itu memerintahkan tergugat berapa? Tergugat berapa? Untuk mengembalikan sertifikat tanahnya. Berarti yang bayar 31 doang. Tergugat 2 nggak usah bayar. Gimana kalau disuruh bayar denda biaya perkara itu gimana? Ada istilahnya tanggung renteng. Ya, ini tergugat 1 dengan 2 itu. Ya, gitu ya. Nyata 8 kabar itu. Oke. Itu ya. Salahnya Mas ya. Banyak tuh. Oke. Sip. Sudah lebih baik, tapi masih ada salahnya. Ayo. Ada yang masih berasa benar? Ya, monggo maju. Yang lain masih merasa benar ya? Ya. Tolong diperhatikan pokoknya yang maju ini diperhatikan, jangan-jangan mengulang lagi salah yang sama. Siapa namanya? K. Oke, silakan duduk Mbak. Oke, yang lain diperhatikan karena daripada saya mengulang lagi. Ini salah, langsung nggak perlu ada direct. Ngapain disebut muncul dari katanya? Mana nih surat gugatan? Mana surat gugatan? Oh masih surat kuasa? Mana surat gugatannya mana? Oh di bawah. Ini sudah salah. Ini namanya surat kuasa. Ini surat gugatan. Oke. Ini surat kuasanya udah salah, berarti salah nanti di bawahnya. Berarti ya. Nanti kita lihat ini aja lah gugatannya. Yang bertangan ini bla 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 jatuh tenggut sesuai bahasa buat atas nama PT Selalu Jaya. Oke. Buat penggugat dengan gugatan melawan, gugatannya nggak disebut ya perbuatan apa. Kalau ini boleh saja sebenarnya, tidak selalu spesifik, masih boleh. Ya, kantor pusat dan ini untuk perkaranya. Bahwa penggugat adalah kantor cabang di pusat. Oke, ini ya ceritakan pelan-pelan bahwa tersangka penggugat meminjam uang pada tergugat 1 sebesar 10 juta dengan jangka waktu pemulihannya. Oke. Nah, ini bahasanya kurang tepat. Bahwa atas terkait dengan perjanjian pinjam meminjam ini, maka penggugat menjadikan ini sebagai jaminan atas utang tersebut. Bahwa sesuai perjanjian ini ya, ini kurang bahasanya nih, menyerahkan jaminan ini kurang tepat. Harusnya atas perjanjian itu ya kan terbitlah jaminan berupa ini dan sebagainya. Oke, bahwa sesuai dengan akta perjanjian harus mengembalikan pinjamannya penggugat dengan cara mengasuh per bulan selama, nanti ditambahin selama berapa. Oke, bahwa pada tanggal 2 pada waktu 2 tahun hasilnya sesuai ini. Oke. Bahwa pada tanggal 1 Agustus telah lalai. Nah ini kata-kata ini ya jangan muncul nih. Lalai ini pasti wan prestasi. Jangan menggunakan lalai gini. Tidak dapat mengembalikan. Tidak mengembalikan itu aja. Tidak mengembalikan.
Nah, ini mulai kok tiba-tiba ini. Nah, ini ya, ini muncul ini tuh kata-kata kopas dari cerita. Makanya, hah? Apa nggak ada? Mati. Tadi ada? Nggak ada. Mana remote? Kok error? Atau meledak? Tuh bunyi lagi kan? Atau meledak? Tuh, dia nggak respon nih. Nah, tuh muncul deh. Hati-hati buat itu ya. Oke, pelan-pelan. Oke, kita kelihatan lagi ya. Ya. Nah, ini nih kan bahasa kopas dari itu kan, dari cerita kan. Itu sebenarnya tidak semua yang ada dalam cerita harus dimasukkan di sini. Nah, kenapa kan ini dia tidak mengembalikan? Kenapa? Bahwa terungkap, bahwa tergugat satu, ya para tergugat telah melakukan perjanjian. Nah, ini dulu, jangan cerita PMH dulu. Dia ceritanya dulu, faktanya dulu. Telah melakukan perjanjian gadai. Ini ya. Nah, ini sampai ini jangan ini. Bahwa baru nanti tambah nomor 9 nih, bahwa perbuatan para tergugat sebagaimana pada poin 8 masuk kategori sebagai perbuatan melawan hukum. Itu. Nah, ini lalu muncul di sini ya. Jadi ini kan melakukan, oke, ini tambah sita. Nah, ini bagus ya, ditambah ada sita. Oke, mari kita lihat istilahnya nih, bukan ini nih. Nanti ya, menerima gugat menyatakan perbuatan tergugat ada perbuatan melawan hukum. Nah, gini ya. Ya, ini enggak usah nih. Ini ya kan, sampai di sini aja cukup. Menghukum tergugat untuk mengganti kerugian. Ya. Oke, tambah. Terus sertifikatnya nggak dibalikin. Iya, berarti kan minta nih menghukum para tergugat untuk mengembalikan sertifikat tanah kepada tambah nanti menyatakan perjanjian gadai antara ini adalah tidak sah karena menyatakan perbuatan perjanjian gadainya tidak sah. Itu boleh ditambah. Tanpa itu sih juga nggak terlalu. Intinya ada ini, ada kerugian boleh ganti rugi, lalu mengembalikan. Ya. Lalu istilahnya ini bukan ini ya. Kayak gini ya, bahasa dicontoh kayaknya ada. Udah nggak ya di sini?
Nih, menyatakan kalau boleh namakan katanya. Tapi yang penting itu kata kuncinya adalah menyatakan sah dan berharga. Nih, kata sah dan berharganya kan nggak ada di sini. Nah, menyatakan biasanya langsung saja lebih gampang juga menyatakan sah dan berharga. Ini atas sepakat. Jadi kata-katanya menyatakan sah dan berharga. Oke. Ya. Atau mau lengkap ya kayak gini. Nih, ada di modul. Tuh. Ya. Mungkin nggak terlalu kelihatan. Sah dan berharga. Ada kata sah dan berharga. Misalnya ini kan untuk mengembalikan, mengosongkan, atau kalau ini kan mengembalikan, kalau di perkara ini mengembalikan. Oke, itu ya kurangnya di situ. Oke, berbagi, silakan keluar dulu. Ada lagi yang merasa betul, maju? Ya silakan. Mana ini? Oke, ya ada yang ikut, Ya sudah sadar diri. Ini hal ngapain ada hal ya? Nggak usah ada hal. Ini benar sama kuasa hukum dari PT Sriwijaya. Oke. Oke, majukan gugatan PN Bekasi. Gugat 1, tergugat 2. Bawah kredit antara itu. Ada 2 tahun. Oke. Mau telah melunasi kreditnya tanggal 1 dengan tepat waktu. Minta kepada itu untuk memberikan jaminan. Telah melakukan perbuatan. Nah, ini langsung loncat nih. Cerita dulu. Karena ternyata tergugat 1 tidak bisa mengembalikan. Tidak bisa mengembalikan kenapa? Karena ternyata telah terjadi tanpa seizin penggugat, tergugat 1 dan tergugat 2 telah melakukan jaminan, telah melakukan perjanjian gadai, gitu ya. Cerita dulu nih, jangan masuk hukumnya, ya. Kita langsung loncat nih, melakukan perbuatan melawan hukum. Sudah saudara judge, ya. Nah, saudara bercerita dulu bahwa tergugat 1 tidak bisa mengembalikan dengan balikan. Kenapa tidak mengembalikan? Oh, ternyata itu telah jadi jaminan gadai. Bahwa perbuatan menggadaikan surat SHM ini itu tanpa seizin dan sepengetahuan dari penggugat merupakan perbuatan melawan hukum. Bahwa perbuatan melawan hukum itu, sini minta ganti rugi enggak ya? Ini kan ganti rugi. Bahwa perbuatan melawan hukum itu yang dilakukan tadi kan setelah cerita declare melawan hukum telah menimbulkan kerugian apa? Sehingga itu yang nanti bisa ditagih di sini. Ini nggak bisa muncul tiba-tiba ada tagihan di sini sebelum dicerita di atas. Jadi apapun yang ada di sini itu harus sesuatu yang pernah disebut di atasnya. Tanpa pernah disebut, tiba-tiba muncul di sini pasti tidak akan dikabulkan. Nah, ya. Atas menerima gangguan juga menyatakan bahwa tergugat 1. Nah, ini kan tergugat 1 doang nih. Ini bukan akta kredit ini. Kalau
Ini nggak muncul nih. Kalau ini namanya bukan PMH, ini namanya one prestasi. Nggak perlu ceritakan lagi. Nah ini udah nggak muncul ini. Nah sini nggak muncul. Nah nih, yang bisa membatalkan bukan buku ini. Jadi bahasanya gitu ya. Pertama, menerima memberikan buku itu. Kedua, menyatakan para tergugat telah melakukan perbuatan. Tuh, ini enggak usah. Jadi perbuatan melawan hukum ya. Nomor 2, telah menyatakan bahwa para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Ketiga, menyatakan batal. Jadi pengadilan itu bukan perintah, dia bisa menyatakan batal perjanjian gadai. Perjanjian gadainya itu, ininya nggak perlu. Nanti perjanjian gadainya ditulis, perjanjiannya kan tahu sekarang nih, nanti perjanjian apa, nomor apa, nama antara para tergugat. Memerintahkan para tergugat saja nih, para tergugat untuk menyerahkan kembali bla 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 kepada penggugat. Menghukum itu ya. Jadi ini di petitumnya masih banyak yang bermasalah, terutama kalau minta ada ganti rugi. Di sini muncul kata ganti rugi, ya harus cerita dulu kenapa ada angka 100 itu. Mau semua dengan itu bahwa penggugat tidak bisa menggunakan itu sehingga menimbulkan kerugian material. Kalau material ditulis, kalau material itu ada resikonya, harus ditulis apa tuh kerugiannya, apa dirinci, totalnya sekian. Kalau tidak ada rincian itu pasti tolak ya. Kalau imaterial ya imaterial nggak perlu dirinci. Sebenarnya kerugian material, misalnya padahal tanah itu mau penggugat jaminkan untuk pembiayaan yang lain, sehingga misalnya ya dia mau pinjam lagi ke tempat lain, tidak bisa dapat pinjaman karena jaminannya masih dipegang orang, itu menimbulkan dia tidak mendapatkan uang sekian, kan gitu logika yang bisa dipakai itu ya. Jadi masih ada salahnya nih, masih banyak salah. Kayak gitu diperbaiki. Mana lagi yang lain? Mana? Apa? Mana maju depan yang masih pede mana? Silakan maju. Mana yang masih pede? Atas nama siapa? Oke. Lampir, mana lampirannya? Ada tadi di belakang. Baik, bersama-sama ini berkenaan dengan surat sama pertanyaan yang berikut itu kan ini sebetulnya ini gugatan terhadap tergugat 1, tergugat 2. Alasan dasar gugatan ini ada sebagai berikut, bahwa jaminan sebagai perjanjiannya dulu ceritakan Mbak ya, satu-satu. Jangan langsung ada jaminan. Tadi saya cerita, jaminan itu adalah side effect-nya saja, toppingnya saja, tambahannya saja. Cerita perjanjiannya dulu. Ya. Perjanjian, langsung tiba-tiba perjanjian dengan jaminan, perjanjian utang piutang gitu. Ya, utang piutangnya sekian. Atas perjanjian itu dijaminkanlah satu sertifikat hak milik, tanah dengan bukti sertifikat hak milik sekian. Ya, berarti kan jaminan itu di akhir setelah ada cerita tentang kreditnya dulu. Jadi utamanya tuh kreditnya dulu, bukan jaminannya. Nah, lalu ini jangan di ujung nih. Ini kan kata kunci nih. Ini dibikin poin sendiri. Kalau mana yang apa itu kata kuncinya? Bahwa tergugat telah melakukan itu, telah mengangsur total, mengembalikan sesuai dengan perjanjian. Kasih poin sendiri. Lalu karena perjanjian telah dituliskan bahwa tergugat 1 ingin
jaminannya dikembalikan. Lalu tergugat tidak mengembalikan dengan alasan ini kan ya, nih, makanya langsung ini. Oke, jadi ini kan cerita tuh ngerunut gitu loh, satu. Ini kan loncat-loncat nih. Ini telah berhasil melakukan penggugat. Kenapa tiba-tiba tergugat tidak mau melaksanakan kewajibannya? Kenapa ada kata-kata ini? Kan itu muncul bahwa penggugat meminta dikembalikan sertifikatnya. Namun tergugat satu tidak mengembalikan. Lalu diketahui ternyata tergugat dan penggugat, itu saya cerita itu, ternyata tanpa persetujuannya. Apakah boleh digadaikan? Kalau disetujui boleh. Kalau penggugatnya setuju, diceritakan bahwa tanpa sepengetahuan penggugat, tergugat satu dan tergugat dua telah melakukan perjanjian gadai. Gadai apa? Gadai ini tadi. Berarti disebutkan lagi Pak dengan gadai ini Pak. Ya, ya. Bahwa cerita dulu. Jadi di sini dia tidak mengembalikan. Oh, ternyata kenapa tidak mengembalikan? Poin satu lagi, bahwa ternyata tidak dapat mengembalikan karena tanpa seizin penggugat, tergugat satu, tergugat dua melakukan tindakan apanya? Faktanya. Bahwa boleh nih, dasarkan ini boleh. Baru cerita nih ada ini. Bahwa ini kan langsung bahwa itu PMH, belum dideklar. Kan wajib ada satu kalimat yang mendeklar bahwa apa yang dilakukan oleh tergugat satu dan tergugat dua merupakan perbuatan melawan hukum. Setelah itu baru ada ini, bahwa karena perbuatan itu adalah melawan hukum, maka sudah sepantasnya. Ini kan kata-kata setelah ada declare itu. Jadi saudara harus secara terang benderang menceritakan perbuatan yang dilakukan para tergugat, lalu mendeklar perbuatan yang dilakukan para tergugat itu adalah perbuatan melawan hukum. Setelah itu baru nih, maka sudah sepantasnya dihukum untuk mengembalikan. Oke, kita lihat ya. Nah, ini nggak boleh ada lagi ini. Itu Pak, ini jangan digabung-gabung. Debitur kreditur itu kan bahasa one prestasi. Ini nggak mesti ini. Nih langsung ini menyatakan kembalikan sertifikat bukan. Nah, di sini saudara klaim, saudara yang tidak konsisten adalah misalnya ini. Nah, untuk membayar ganti kerugian, saudara klaim minta membayar ganti kerugian, terus mana nih? Terus di sini nggak ada minta ganti ruginya. Saudara sendiri yang bilang nih, ya, saudara bilang ganti rugi, di bawah nggak ada tuh, nggak ada minta ganti rugi. Ya, ini tidak, nah ini dihapus nih, usah, ya, oke, ini nggak usah ada nih. Tahu dari mana angkanya 80.000? Apa bisa, boleh deh, nggak apa-apa sih, boleh aja nih, nggak masalah deh, boleh aja nih. Ya boleh sih, tapi 8.000 banget, nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. 80.000 banget, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Ini nggak masalah sih. Mau angkanya berapa sih nggak tahu, masalah juga. Oke, ini boleh aja. Itu ya. Jadi belum ada ini, belum ada ganti ruginya juga. Tapi sebelum, karena minta ganti rugi, kamu jelaskan ganti ruginya apa saja. Nah, angkanya tadi kayak tadi ya berapa rinciannya. Lalu di sini muncul totalnya. Menghukum para tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi sebesar sekian. Itu ya. Oke, masih ada satu kesempatan, ada yang betul, ada nggak nih? Ya, Nurul.
lain diri Pak. Oke. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini masih ada salah deh Pak. Surat puasa nih ya. Oke, sini. Oke, ini tergugat 1, tergugat 2. Bawa pada negara bukan akta dia gimana nih maksudnya nih? Bahwa pada tanggal 1 tergugat melalui akta kredit ini, oke, mendapat kredit pinjaman dari tergugat 1 sebesar untuk menjamin hutang telah menyerahkan jaminan ini. Oke, kembalikan itu per bulan, Mbak. Nah ini kan tadi ya, kata apa? Saya bilangkan satu persatu diruntut, jangan gerasa gerusu. Oke, bahwa ini telah berhasil melunasi semua hutangnya. Oke, ini kan ini kamu kopas dari cerita saja kan, tidak ditambah-tambahin. Ini kan cerita dari kopas. Tuh, saya bilang jangan cerita hanya kopas dari cerita, itu pasti tidak bagus ceritanya di sini. Diurutkan dulu. Ya, ini sudah selesai. Oke, lalu penggugat tidak, bahwa tergugat 1 tidak mengembalikan sertifikat ini. Poin. Bahwa ternyata tanpa seizin. Ternyata ini ya, baru cerita ini. Tergugat 1 dan tergugat 2 tanpa sepengetahuan penggugat. Nah ini ya, nah ini jangan langsung melakukan hukum. Nanti dulu ini bahwa ini poinnya ini dulu aja, bahwa perbuatan diketahui bahwa tergugat 1 menyerahkan jaminan sebagai jaminan gadai. Nah ini kata-katanya ini telah melakukan perjanjian gadai. Tergugat 1 dan tergugat tanpa sepengetahuan penggugat telah melakukan jaminan gadai. Jaminan gadai apa? Ini jelaskan terhadap dengan ini gadai yang digadaikan ini, ceritakan. Tuh. Bahwa perbuatan menggadaikan, gitu ya, dari menggadaikan perbuatan para tergugat melakukan jaminan perjanjian gadai atas ini yang merupakan milik penggugat tanpa semuanya itu termasuk kategori perbuatan melawan hukum. Jadi dipisah ceritanya tuh pelan-pelan. Nah, bahwa dirugikan, okay? Lalu kalau rugikan ceritakan ruginya apa? Berapa angkanya? Nggak boleh dibawa di sini. Di sini di bawah itu hanya total. Nah kalau di sini angka 100 tapi di sini nggak ada, diceritakan berapa? Angkanya dirinci. Kerugian material berapa? Material harus jelas berarti apa yang kalau imaterial berarti sesuatu yang tidak jelas. Gak apa-apa. Itu harus dirinci di sini rinciannya. Jadi saya katakan apa yang ada di bawah sini kalau tidak pernah disebut di atas pasti salah. Yang 100 juta pernah nggak disebut di atas? Nggak ada. Ya. Oke. Saya berkenan ya. Oke, menerima yang bukan gugatan penggugat untuk seluruhnya menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, memerintahkan tergugat untuk mengembalikan. Nih, oke, di sini rinciannya tidak jelas ya, jadi angkanya harus jelas dulu. Seluruh biaya perkara, gitu ya. Jadi ini tidak jelasnya karena tadi ya, ini ceritanya
terlalu simple, dia harus dirinci pelan-pelan, satu-satu saja. Oh, kenapa itu dibikin poin? Karena kita pengen cerita satu persatu. Buat aja buat apa ada poin tapi ceritanya sudah gerusuk sama-sama jadi satu di sini ya. Jadi poin satu persatu dirinci. Ya, nomor dari apa nih? Ini dari poin 4 nih ceritanya harus dibagus. Ya. Ya kan. Poin 4 ini menegaskan bahwa penggugat sudah bayar. Ya kan? Nah, nanti ada poin 5 bahwa karena walaupun sudah membayar pada sesuai dengan poin 4, poin-poin itu dikaitkan. Namun sampai hari ini penggugat tidak mendapatkan pengembalian ini kan gitu. Kita bla 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 rinci bahasa sendiri. Ini kan bukan bahasamu, itu bahasa kopas dari cerita yang di situ. Gitu ya. Nanti materinya dijelaskan. Iya. Ya. Iya. Mana Mas? Udah? Siapa? Makin banyak. Tadi apa salahnya? Yang di ini Pak, perbuatan melawan itu Pak. Oke, bawa pada tangan ini kita melakukan perjanjian. Oke, ini perjanjiannya tadi ya. Ini perjanjiannya agak ceritanya ini. Jaminan itu kan side effect saja. Perjanjiannya ini jangan di sini, dihapus, jangan di sini, di belakang. Setelah cerita isi perjanjiannya dulu, baru setelah ini bicara tentang jaminan ini misalnya, contohnya ya, ikat. Tuh, jadi cerita tentang jaminan, ini ceritanya tentang jaminan. Bahwa dalam perjanjian itu terdapat jaminan yang diserahkan oleh penggugat kepada tergugat satu berupa tuh, gitu. Nih, ini kata-kata ini juga diloncat, dikasih lagi poin di sini. Bahwa bla 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 setelah berjalan, ini bahwa ini sudah dilunasi kan, gitu intinya ceritanya. Kamu bikin cerita saja di sini. Nah, lalu tadi ya, saya jangan pakai kata lalai. Lalai ini pasti one prestasi, bahwanya tidak mengembalikan. Bahwa tidak. Ini hapus saja dah. Tidak. Apa urusannya tanggal 13-nya apa? Diceritakan kenapa tanggal 13 ini? Kenapa muncul tiba-tiba tanggal 13? Dan ini, bahwa tadi ini telah melakukan tugas. Lalu pada tanggal 13 ini tergugat tuh minta apa? Minta dikembalikan. Namun tergugat satu tidak mengembalikan, kan itu. Kan ini nomor 2 ini diceritakan dengan baik nih. 2 ini kan sebenarnya intinya sama ini. Nah ini. Nah ini kata-katanya bukan di sini. Apa namanya? Ini kan ini belum nih. Nih cerita dulu, cerita bahwa tanpa sepengetahuan penggugat ternyata ada gadai antara ceritakan ini, sehingga apa yang dilakukan ini itulah yang diklaim nanti. Nah baru sini nih bahwa apa yang dilakukan para tergugat sebagaimana poin 8, poin ini merupakan perbuatan itu loh. Jadi ada declare
merupakan PMH, perbuatan melawan hukum. Itu ada di clear-nya. Bahwa perbuatan melawan hukum itu diatur di sini. Nah, bahasnya itu bahwa dikarenakan perbuatan lakukan itu adalah perbuatan, apa yang menyatakan adalah perbuatan melawan hukum dan menyebabkan kerugian, maka dan baik ganti rugi. Ganti rugi ini cerita lagi di kerugian. Saudara kan masukkan ganti kerugian di sini. Dirinci selanjutnya berapa nih? Di kerugiannya diceritakan apa? Angkanya berapa? Di bawah ada nggak diminta? Saudara nggak meminta juga, padahal saudara klaim di sini ada. Entah ganti rugi, ganti ruginya apa? Ganti rugian atas apa saja? Dirinci. Lalu ini ada ini. Ya, ya, belikan ya untuk mengembalikan tuh jangan segera untuk mengembali untuk sudah kata-kata segeranya. Dan nggak usah dengan kayak gini. Tergugat berapa? Ini kan tadi saya tanya nih, tergugat berapa yang minta kembalikan? Kenapa yang bayar hanya 31? Tergugat duanya mana? Dibaca dulu ya, jangan buru-buru pengen masuk lagi. Ganti rugi mana? Mana ganti ruginya? Ya, gitu. Pelan-pelan dibuat lagi ya. Oke, santai. Dibaiki terus. Sip. Lanjut lagi. Oke, atas nama siapa? Iya. Oke, silakan duduk. Kok teksnya agak kabur gitu, ngeblur teksmu. Itu pakai kolom garam. Oke. Ini ngapain ada pekerjaannya? Ya, kan PT Salunya ya. PT Salunya yang punya kerjaan. Ini kan si butuh selalu yang punya pekerjaan. Ngapain dia ada kerjaan? Ya. Ngapain ada nih? Hendak menandatangani. Kan baru mau berarti. Ini kan sudah diajukan. Apa ada kata-kata? Hendaknya hilang, entar ya. Hendaknya dihapus. Tergugat 1, tergugat 2. Ya, kembalikan pinjamannya juga dengan cara macet. Nah, gini ya, bagus ya, sudah jaminannya di bawah sini ceritanya. Nah, oke, kapan nih penggugat telah nah, tanggalnya harusnya kan ini tuh di sini nih, tanggalnya kan, nih. Karena telah mengembalikan lunas, maka penggugat meminta tergugat untuk mengembalikan. Tapi ternyata tergugat tidak mengembalikan. Diketahui bahwa ternyata gugat 1 telah melakukan ini tanpa izin dari penggugat. Perbuatan telah merugikan penggugat dan merupakan perbuatan melawan hukum. Nah, ini kan ya. Kita lihat di bawah. Nah, ini ada nih ganti rugi. Di sini ada cerita tentang ganti rugi. Kalau di bawah sini muncul angka sekian-sekian ini, nah di sini cerita dulu.
Harus diceritakan dulu. Ceritanya harus ada di atas, di bawah ini hanya meminta dihukum. Nah, tapi rincian itu adanya di atas ini. Dirinci dulu. Ya kan? Bahwa dia sudah bayar. Ya, tapi lalu selanjutnya poinnya adalah tergugat satu tidak mengembalikan. Bahwa ternyata diketahui, ternyata telah, ini kan jangan bahasa saja ini, bahwa ternyata diketahui, bahwa baru diketahui, kan dulunya tidak diketahui, baru diketahui ternyata tergugat itu melakukan ini tanpa izin dari penggugat, gitu kan, gitu. Nah, setelah itu kan merugikan penggugat, lalu dirinci kerugian yang dialami penggugat. Nah, dia rincian kayak gini. Ini nggak boleh ada kayak ini jadi ya. Jadi rinci harus jelas, angkanya harus rigid. Yang boleh setiap bulan terhitung itu adalah duang som, uang paksa. Yang boleh kayak gini tuh duang somnya. Kalau ganti rugi harus diceritakan di atas ini. Ya, kan secara sah dari ini nggak perlu, nggak perlu ini. Aduh, salah. Mana ngilanginnya nih? Duh. Mana ngilanginnya ini? Oh ini. Ini dia. Ya, ini nggak perlu. Oke. Nah, ini hukum ganti rugi, tapi dirinci dulu di atas. Dan tidak usah ada ini. Setiap bulan begini nggak usah. Nggak boleh ada. Tapi kalau dalam rincian perizinan tadi, itu gimana Pak? Ya, bebas-bebas saja. Mau apa dia rincinya? Oh, misalnya dia mau, harusnya itu bisa rencanakan disewakan. Dia rencana misalnya dia harusnya dapat menyewakan itu selama menyewakan. Misalnya gitu, cerita-cerita aja gitu, misalnya apa? Kalau misalnya kebutuhan ini mengakibatkan kerugian material berupa kerugian ekonomi. Ya, ekonominya apa? Jadi nulis. Oh, berarti cerita lagi. Ya, cerita. Makin bisa menceritakan, makin mungkin dikabulkan. Makin tidak jelas ceritanya, makin tidak dikabulkan. Ya, itu dibaikin itu. Ya. Ya. Kosong.
Oke. Maju ke depan sini. Oke, silakan maju. Sudah perbaikan ya. Nah, duduk situ, duduk Mbak. Duduk, duduk. Oke. Atas nama siapa dulu? Cynthia, Pak. Gimana ejaannya? C? SS, Pak. Hah? Itu Pak, itu Pak. S. Cynthia Clara. Oh ini. Oke. Kita lihat apakah sudah betul. Oke. Kami dong. Nggak usah, dibagi dulu. Lihat aja nih ya, salahnya di mana. Oke. Bahwa pada tanggal 1 Agustus 31 apa nih? Pada Agustus antara 31 itu apa nih? Maksudnya apa? Koma, habis itu apa? Bahwa antara itu telah terjadi pemberian. Bahasanya tuh, bahasamu aja nih loh, gimana bahasamu nih? Bahwa pada tanggal 1 Agustus antara penggugat dan tergugat 1, koma, Iya Pak, kalau masih bangga sama juga. telah berikan kredit kepada penggugat sebesar 60 juta. Ini gimana nih? Ini bahasamu nih, coba dibaca baik-baik nih. Nomor 2, bahwa sebidang tanah dan bangunan yang dijadikan jaminan. Kenapa tiba-tiba muncul bahasanya yang gampang tuh loh. Ini perjanjiannya kan ada nih. Lalu atas perjanjian ini dijadikan jaminan. Oke, ini poin kedua, ini poin tentang jaminan. Poin ketiga, bahwa penggugat telah melunasi. Gitu loh, poinnya jadikan satu-satu. Kenapa tiba-tiba kenyataannya? Nggak usah pakai bahwa ini kata lalai melaksanakan kewajibannya ini nggak usah muncul di sini. Ini bahasa wan prestasi. Kan intinya pada tanggal, wah ini kan tugas sudah lunasi. Di sini gini, bahwa pada tanggal Agustus bisa aja ya tergugat sudah penggugat meminta untuk dikembalikan, namun tergugat tidak mengembalikan. Pakai bahasa yang nyaman saja loh, pelan-pelan cerita itu satu-satu yang mengembalikan, ini kan? Kembalikan. Nah, kenapa tiba-tiba perbuatan yang per PMH itu bukan tidak mengembalikannya? Tergugat duanya mana di sini, cerita tergugat dua? Nah, kan loncatnya di bawah. Di sini habis loncat ini, olinan, nah, bahwa ternyata ya bahwa tergugat 1 dan tergugat telah tanpa seizin penggugat telah melakukan ini. Di bawah ini kan ya. Nih, ini ceritanya ini kan pakai cerita ini kopasan di cerita. Enggak usah pakai kopasan di cerita. Ceritakan aja beda. Pakai bahasa sendiri. Bahwa ternyata ada gadai itu tanpa izin dari P tuh. Ya karena tanpa izin tadi, maka itu adalah pelanggaran hukum. Ya, bukan hukum. Oke,
bahwa PMH-nya nanti ada pasalnya itu misalnya apa ya, pasalnya berapa tuh. Nah, ceritakan bahwa ada terkait ganti rugi, ini kan, dan menimbulkan kan, kerugian bagi P, dan ganti rugi ini ya. Maka ganti ruginya bahwa bukan harus mengganti rugi, ya, bahwa P mengalami kerugian, kan gitu, dengan perincian tuh. Sita, ada sita ya, sita boleh, tapi muncul di sini mana sitanya, nggak diajukan di sini, mana sitanya? Iya ya kan, perbuatan kan PMH terganti rugi. Ngapain harus setiap bulan? Nggak ada begini nih, mengganti rugi berapa? Ganti ruginya segini. Kenapa 60 juta? Kan ganti ruginya ada di atas ini. Angkanya berapa? 220. Kenapa bisa tiba-tiba di bawah 60 juta? Ya. Nah, kalau ini ya salah berarti ya. Ganti ruginya berapa? Ya. Berarti kan yang harus ada ini ganti ruginya. Ganti rugi. Oke, gitu ya. Yang kurang. Terus tadi sitanya mana? Sita mana sita? Tadi kamu yang ngajuin sita soalnya. Kalau nggak ada diajuin berarti di bawah itu ya. Itu kurangnya di situ. Ya. Silakan diperbaiki lagi. Mbak siapa? Salah ya, silakan keluar dulu. Perbaikan ya. Nah, duduk situ, duduk Mbak. Duduk. Oke. Sudah? Pak, saya udah benarin. Satu-satu, mbaknya dulu tuh. Silakan Mbak, sini Mbak. Atas nama? Oke, ini atas nama Nurul. Oke, tadi salahnya apa? Yang kurang melimitkan, Pak. Oke, mari kita lihat rinciannya. Ya. Nah, bahwa sesuai poin 4 ya, penggugat telah melunasi
Kan poin penggugat apa nih tidak memberikan? Penggugat meminta pengembalian sertifikat, ya kan? Kan tidak dapat kan? Dia meminta dulu. Dia kan minta dulu. Kenapa tiba-tiba tidak dapat? Dia minta. Lalu poin berikutnya bahwa ternyata tergugat satu tidak bisa mengembalikan. Bahwa diketahui ternyata pergugat satu, gitulah cerita tuh satu persatu dirunut. Kenapa? Kan ini dia poin ini dia lunas. Lanjut poin selanjutnya dia bilang karena lunas minta dikembalikan jaminannya. Nah, poin selanjutnya ternyata tergugat satu tidak mengembalikan. Poin berikutnya kenapa tidak mengembalikan itu ternyata diketahui tanpa seizin itu telah melakukan. Gitulah satu-satunya ceritanya, gitu ya. Bawa nih gini kan. Nah, baru setelah itu apa yang dilakukan tergugat satu dan tergugat dua pada poin 6 misalnya contoh ini ya, merupakan perbuatan melawan hukum. Ya, lalu ganti rugi kan, di sini ganti ruginya ditulis ini berapa dan angkanya sekian nih, angka sekiannya tuh muncul di sini. Tapi berarti yang rincian masalah meminta maafnya akibat. Ya apa itu? Ya silahkan, tapi dirinci gitu, angka sekian. Ya, itu jadi belum lengkap nih, belum. Ya, silahkan. Oke, selanjutnya siapa yang sudah perbaikan? Ya, monggo duduk di sini. Ya, duduk. Tadi salahnya apa? Salah di pekerjaan, salahnya nggak ada. Salahnya nggak usah di. Terus, apa lagi? Kerugian di rincian peristiwanya harus ditambahkan. Sama diatur bagian tidak mengajukan gugatan. Ini bukan ya, ini ya tadi ya. Iya. Lakukan. Terus kembalikan berupa materi. Baru diketahuinya baru ditambahkan. Ini ya, baru itu kan ini. Ya, Itu yang poin 9 baru saya tambahkan. Yang mengenai kerugian itu apa? nah, terus ini gini bahasanya yang bagus ya. Menimbulkan kerugian, perbuatan ini ya, nomor 8 ini fokus saja menyebut bahwa merupakan perbuatan ini dihapus dulu aja. Ininya dihapus dulu. Lalu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tergugat telah menimbulkan kerugian bagi penggugat. Baru rinci nih. Rinci ini ujungnya apa? Angka. Oh, angka. Ya. Dan ini nggak boleh nih yang ganti rugi 20%. Nggak boleh nih. Angka. Jadi yang muncul di sini menghukum penggugat untuk bayar ganti rugi kepada penggugat angka langsung, bukan persen gini. Langsung nominalnya. Jadi kamu rinci dia. Oh. Ya gitu. Rincian sebesar itu. Kerugiannya kan menyewakan rupiah sebesar sekian gitu kan. Nah, kerugian itu apa? Oleh karena itu layak bagi para tergugat untuk membayar ganti rugi atas kerugian yang dia dapat oleh penggugat, kayak gitu. Ya, itu rinciannya. Ya. Sebentar. Ini kok yang suruh bayar tergugat satu doang dari tadi? Tergugat nggak disuruh bayar? Tergugat dua ya? Ya kan yang menyalahkan PMH para tergugat. Kenapa di sini hanya tergugat satu? Kasih alamat tergugat satu aja. Ya, dibaiki lagi. Ya. Sudah. Bismillah.
Nama siapa? Wanda, Pak. Tadi salahnya apa? Tadi salahnya di kita itu, Pak. Tidak menjelaskan tiba-tiba perbuatan berlangsung, Pak. Oke. Insya Allah, Bu. Ayo, Pak. Ayo, Pak. Ya udah hapus dulu. Cari lagi typonya, dibaca dulu sebelum, jangan buru-buru masuk, dibaca satu-satu. Siapa lagi? Belum lah. Ada mana nih yang sudah benar nih? Nah, ini percobaan keberapa ini? Dibaca dulu satu-satu baik-baik. Ini lagi ya. Aduh. Pak, misalnya itu tetangga kalian sana kemudian materialnya kayak mengalami. Ya silahkan aja dirinci di situ. Nih lihat nih, ya contoh nih saya carikan bahwa dikala perbuatan lakukan tergugat di atas sebesar, ada apa nih, salah juga nih, bahwa tergugat telah rugi. Ini rinciannya gini, tidak dapat menikmati. Nih contoh ya. Jadi dirinci begitu. Ini contoh yang lain bisa diikuti aja, cari aja di googling, dirinci begitu satu poinnya. Udah nih, yakin nih? Siapa namanya? Nih, percobaan keberapa nih? Oke.
Apa tadi salahnya? Ini kan? Itu ya? Nah. Ya, bos, sebenarnya minta pengembalian. Oke. Ternyata pengembalian tidak dapat. Setelah melakukan perjanjian gadai. Nah, ini ditambah ini poinnya. Jadi urut lagi nih, terpisah. Bahwa apa yang ini kan fakta. Jadi fakta sama kesimpulan hukumnya dipisah. Ini kan fakta nih. Bahwa perbuatan itu tanpa seizin ini adalah perbuatan melawan hukum. Ditambahin nih. Merasa dirugikan sejumlah. Kalau material dia harus dirinci apa itu kerugian ekonomi. Ekonominya apa misalnya nih ya, apa ini sebenarnya agak kurang kalau begini, hanya kerugian ekonomi. Boleh kerugian ekonomi tapi dirinci apa itu. Kalau perasaan itu namanya imaterial, bukan material. Material itu yang jelas ada hitungannya, namanya material berarti bisa dihitung. Ya, kayak poin tadi saya contoh ini. Tadi kan, contoh. Ya, kalau imaterial angka saja, walaupun biasanya nggak dikabulin. Jadi yang biasa dikabulkan itu yang material. Kenapa? Karena ada rinciannya, bisa diukur. Misalnya ya, dia harusnya harus bisa disewakan. Tapi karena mau nyewakan sertifikatnya nggak ada, dia nggak bisa jawain. Nah gitu misalnya. Ini rincian kayak gitu. Tuh, gitu ya. Ini rinci nih, kurang rinci di sini. Karena kayak gini pasti nggak dikabulin nih. Ya, ya. Sip. Dah. Percobaan keberapa nih? Percobaan kedua kali, Pak. Wadah. Ada tuh. Ini. Ya, itu. Apa ada laginya ini? Sudah banyak banget, Pak. Iya, Pak. Sudah fix tadi, Pak. Sudah ini. Namanya PT Bank Kaya Dana, bukan PT Kaya Dana. Namanya jangan dirubah, itu nama resmi. Saya baru lihat. Saya baru sadar tadi. Jangan-jangan yang lain salah juga. Coba lagi. Ada. Ya, ini dibaikin ya. Nah, sana. Salah nih. Tidak mengembalikan objek jaminan itu kan prestasi, bukan PMH. Makanya perbuatan yang disebut PMH ini adalah penggadaian inilah.
menggadaikan objek jaminan itu tanpa sepengetahuan penggugat, itu yang disebut PMH dalam gugatan ini. Jadi ini salah nih ya. Jadi perbuatan ini ada terapkan ya. Perbuatan yang ini declare bahwa perbuatan yang ada poin 5 ini merupakan perbuatan lawan hukum. Lalu perbuatan itu menimbulkan kerugian. Ini kan salah nih, yang sini nggak ada nih, hapus nih. Oke, lalu ini kan ada ganti rugi nih. Saya minta rinci tadi. Di sini ada angkanya. Seperti gugatan tadi loh. Contoh. Contohnya tadi di sini. Nah, dirinci begini. Ya kan menimbulkan kerugian. Rincian kerugiannya apa? Rinciannya nih. Dan sini muncul angka. Agar bisa diklaim di sini. Kalau di atas nggak ada angkanya, nggak boleh tiba-tiba muncul 100 juta di sini. Nggak, sebesar 100 juta sampai sini aja nih, nggak usah kerugiannya coret ini. Ganti rugi. Oke, itu ya, itu salahnya ya. Ya PMH-nya salah nih, menentukan PMH. PMH-nya adalah penggadaian objek jaminan ini. Oke, itu ya. Oke, ada lagi, salah lagi masih kan? Coba terus. Iya, keluar lagi sana. Keluar. Biar olahraga, biar gerak. Ayo, makhluk-makhluk ini. Aduh, apa yang dibingungkan? Takut salah, Pak. Dikira tadi masuk sudah pasti benar, keluar lagi kok. Nah, yang satu udah benar, nanti kasih tahu yang lain, kan tinggal dicontek. Saya kan mempersilahkan kalian nyontek asal benar. Masalahnya salah. Udah nyontek salah lagi. Aduh.